Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali hadir di majelis ilmu yang insyaallah kita akan membahas satu tema tentang fadlu syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal maqamil mahmudi yaumal qiyamah. Jadi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad besok pada hari kiamat terkait syafaat dan maqamah mahmuda, ya, kedudukan yang terpuji, ya. Wa ba'ashu maqamah mahmudan alladzi wa'attah, ya. Jadi kalau kita pas selesai menjawab azan itu kan disunahkan doa, ya, doa setelah azan, ya. Nah, salah satu keutamaan doa setelah azan itu adalah mendapati syafaat, ya, besok pada hari apa? Kiamatnya. Dan janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan maqamah mahmuda, ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamah mahmuda, ya. Di dalam surat Isra ayat 79, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membangkitkan Rasulullah kelak, ya, besok pada hari kiamat, dan Nabi diberikan maqamah mahmuda, ya. Apa yang dimaksud dengan maqamah mahmuda, ya? Dijelaskan di dalam hadis bahwa innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussan kullu ummatin tajba'u nabiyaha. Jadi nanti besok pada hari kiamatnya manusia itu akan dikumpulkan, ya, di mahsyar, dan masing-masing umat itu di belakang para nabinya, ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad semua di belakang Nabi, ya. Umatnya Nabi Musa, ya, di situ di belakang Nabi Musa, ya. Umatnya nabi-nabi sebelumnya, ya, Nabi Nuh, ya, itu semua mereka bersama kaumnya, ya. Yaquluna ya fulan isfa' lana, ya fulan isfa' lana. Nah, semua nabi-nabi itu, ya, jadi semua nabi-nabi mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
mereka punya tanggung jawab terhadap umatnya, dan juga umatnya itu meminta syafaat ya. Tetapi seluruh para nabi itu tidak berani ya, tidak berani ya. Dan akhirnya seluruh umat ya, dari Nabi Adam sampai kiamat ya, itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena hari itu hari yang sangat berat ya. Jadi di mahsyar itu durasi atau waktunya satu hari itu selama 50.000 tahun ya. Yauma ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah ya. Jadi 50 alf sanah itu maknanya 50.000 tahun. Lama ya berarti ya. Lama. Capek itu ya. Orang 50.000 tahun disuruh berdiri ya, disuruh duduk aja capek, apalagi itu dalam keadaan berdiri ya. Berdiri kalau ada atapnya gitu kan enak gitu. Ini nggak ada atapnya. Berdiri kalau sambil santai juga enak gitu ya. Ya. Jadi di situ tidak ada rest area ya, tidak ada tempat makan ya, tidak ada tempat santai. Orang itu udah saking capeknya itu udah nyerah itu. Ya kecuali memang ada beberapa orang yang mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kebanyakan umat ini udah pada nyerah ini. Dan para nabi juga sudah nyerah ya. Dan akhirnya mereka mendatangi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi berdoa ya, dan diizinkan memberi syafaatnya dengan izin Allah ya. Fadzalika yaumun yab'atsullahu al-maqamal mahmud. Nah, itulah yang disebut ya, pada hari itu Nabi diberikan untuk memberi syafaat dengan izin Allah ya, pertama kali untuk seluruh makhluk ya. Itu yang disebut dengan maqamam mahmudah ya, yaitu syafaat. Jadi maqamam mahmudah itu artinya syafaat agung ya, syafaatul uzma yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga seluruh makhluk ini segera diputuskan ya, segera diadili. Karena di mahsyar tadi itu masa tunggunya tadi berapa tadi? 50.000 apa? Tahun itu manusia itu udah jenuh ya, udah capek gitu ya. Jadi dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, dalam keadaan panas ya. Manusia di satu tempat ya. Ya. Itu kayak apa rasanya mahsyar itu ya. Dan di saat itu ya, mereka kepingin kalau memang segera diadili ya. Karena masa tunggunya terlalu lama gitu. Nah, setelah mereka mendatangi Nabi SAW, akhirnya Nabi tadi ya berdoa kepada Allah, dan Allah izinkan untuk diberikan syafaat semuanya tadi, yang dikenal dengan syafaatul uzma ya. Syafaat semuanya maksudnya mereka segera diadili ya, untuk dihisab ya, diadili untuk dihisab amal-amalnya ya. Itu yang dikenal dengan syafaatul uzma ya, syafaatul uzma.
dan di mana waktu itu manusia semuanya adalah tidak pakai baju ya, tidak berpakaian ya. Sementara Nabi SAW wa yaksuni rabbi hullatan hadra ya. Sementara aku diberikan pakaian oleh Allah, pakaian yang bagus ya, yang berwarna hijau ya. Summa yu'dzanu li fa aqul masyaallah an aqul. Kemudian diberikan izin aku ya untuk memberikan syafaat tadi ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Ini keutamaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatul uzma. Kenapa tadi para nabi-nabi yang lain tidak berani? Karena semua nabi itu telah diambil ya. Mereka telah mengambil bagiannya ketika di dunia. Jadi setiap nabi itu likulli nabiyyin da'watun mustajabah ya. Jadi setiap nabi itu semua diberikan fasilitas oleh Allah doa pamungkas ya. Doa pamungkas itu artinya ya doa ketika mereka terdesak gitu ya oleh kaumnya, mereka punya hak doa ya pamungkas untuk menyelamatkan ya. Nah contohnya doa Nabi Nuh, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ketika Nabi Nuh itu sudah berdakwah hampir 1000 tahun ya, kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah nggak dapat apa-apa itu ya. Maksudnya pengikutnya malah justru semakin brutal ya, semakin brutal. Akhirnya Nabi Nuh itu berdoa ya di akhir perjalanan dakwah itu udah hampir 1000 tahun ya, tapi kaumnya nggak ada perubahan, malah makin brutal. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun dari orang kafir di muka bumi. Doanya siapa tadi? Nabi Nuh. Jangan sisakan satu rumah pun, satu tempat pun untuk orang kafir. Kira-kira apa yang terjadi? Mati semua. Iya, makanya terjadilah banjir bandang itu setinggi gunung ya. Bayangkan kalau banjir setinggi Gunung Salak, mati semua itu. Orang Bogor, orang Jakarta, Bekasi, semuanya mati, tenggelam. Nah itu doa Nabi Nuh itu, doa pamungkas. Doanya Nabi Lot juga sama begitu ya. Jadi akhirnya kaumnya diadab dengan buminya dibalik ya, dibanting, bumi diangkat, banting dari atas. Hancur semua kaumnya gitu ya. Jadi semua para nabi itu doanya sudah diambil gitu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, aku jadikan itu sebagai syafaat besok pada hari kiamat. Itu yang dikenal dengan maqama mahmudah atau syafaatul uzma. Nah ini hanya keutamaan ini diberikan Allah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maqama mahmudah atau syafaatul uzma tadi itu pas tadi di mahsyar. Baru setelah itu ya, setelah syafaat yang Allah berikan kepada Nabi, baru nabi-nabi yang lainnya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Baru setelah itu ya. Jadi ini Nabi diberikan pertama kali ya syafaat ya, syafaatul uzma ya, untuk syafaat di mahsyar nanti ya. Ya mas sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ati fakhtartu asy-syafa'ah.
Jadi Nabi itu ditawari oleh Allah, ya, apakah umatnya ya itu masuk surga 50% ya. Nisfu ummati al-jannah ya, ayyadukhula nisfu ummati al-jannah. Jadi Allah memberikan tawaran bahwa umatku masuk surga separuh ya, artinya 50%. Wa baina syafa'ah, dan diantara syafaat ya. Jadi dikasih dua pilihan, milih umatnya Nabi itu masuk surga 50% ya dari umat ini, atau Nabi diberikan hak syafaat ya. Fakhtartu asy-syafa'ah, kemudian aku memilih syafaat ya. Jadi Nabi itu lebih memilih syafaat ya daripada apa tadi? Separuh umatnya atau 50% umatnya masuk surga. Jadi Nabi memilih syafaat. Kenapa? Li'annaha a'am, karena syafaat itu lebih menyeluruh itu. Jadi karena syafaat itu lebih apa? Menyeluruh. Maksudnya menyeluruh itu apa? 100% gitu. Karena syafaat itu bisa 100 apa? Persen umat Nabi dijamin masuk surga gitu. Daripada tadi memilih apa? 50% ya. Maka Nabi sangat cerdas ya, memilih syafaat, karena syafaat li'annaha a'ammu, karena syafaat itu lebih umum ya. Jadi sehingga orang-orang yang seharusnya dia berhak masuk neraka itu bisa ditolong dengan apa? Syafaat. Makanya nanti di akhirat itu ada kelompok manusia dari umat Nabi punya gelar namanya Jahannamiyun ya. Jahannamiyun, Jahannam ya. Jahannamiyun itu artinya alumni neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam itu punya alumni juga gitu ya. Artinya orang-orang yang pernah dimasukkan neraka Jahannam itu dengan syafaat Nabi SAW bisa tertolong, akhirnya terangkat dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi. Makanya itu dikenal atau disebut apa namanya tadi? Jahannamiyun ya. Jadi umat Nabi yang pernah masuk ke neraka apa? Jahannam ya. Pilih mana ini? Mau langsung masuk surga jurusan langsung ya, atau harus mampir dulu ini? Karena umat Nabi itu beda-beda nanti ya. Ada yang memang masuk surga tanpa apa? Hisab ya, nggak dihisab. Ini kelas VVIP ini langsung itu, undangan langsung ya, nggak ada diperiksa gitu ya. Ya sama kalau kita keluar negeri itu nggak diperiksa paspornya, udah langsung, karena ini dia pakai paspor diplomat ya, khususnya. Ya nanti di akhirat itu dia nggak diperiksa, nggak ada. Diperiksa, di update, di upgrade, di audit, itu nggak ada ya. Hisabnya itu langsung dia masuk surganya apa? Langsung tanpa apa? Hisab. Nah itu tidak banyak ya, hanya ada sekitar 70 ribuan ya. Yang cirinya itu mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang memang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki tawakal yang ekstra tinggi ya. Itu yang masuk surga tanpa hisab ya. Ada yang kedua, masuk surga dihisab tapi hisabnya mudah ya. Hisabnya dipermudah ya. Jadi enggak begitu banyak diperiksa, ya udah lolos ya. Ya. Cepat ya, hisabnya cepat ya. Nah, masuk surga dia ya. Jadi ini kelas
VIP-nya ya. Kalau tadi VVIP yang tanpa hisab, nah sekarang kelas kedua itu dihisab tapi apa? Diberikan apa? Kemudahan ya. Makanya kita berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalau Engkau hisab aku, hisablah dengan mudah ya. Kita berdoa begitu ya. Syukur-syukur ya masuk surga tanpa apa? Hisab. Tapi kalau toh dihisab, kita minta ya. Kita minta supaya hisabnya dipermudah. Nah yang ketiga itu ada orang yang dihisab tapi detail sekali gitu. Hisabnya sangat apa? Detail ya. Jadi tidak ada yang terlewatkan sama sekali itu. Ada di antara umat Nabi yang seperti itu ya, ada. Tapi ketika dia dihisab itu ditunjukkan sampai 99 sijil ya. Sijil itu catatan buku amal. Jadi catatannya itu sampai numpuk 99. Satu kitab saja atau satu buku saja itu kalau ditarik panjangnya itu dari timur ke barat kok ya. Ini 99 numpuk gitu ya. Dan didetailkan gitu. Ini kesalahanmu ini lama itu. Maksudnya itu dipersulit gitu. Dan dari 99 amal itu ya, isinya keburukan ya. 99 catatan amal itu isinya keburukan. Nah, karena keburukan-keburukan itu ya, orang yang dihisab itu malu sekali, dia rapotnya merah semua itu. Keburukannya itu tertuang, tercatat ya, dengan begitu rinci ya, di 99 buku catatan amal dibentangkan gitu, bentangkan. Wah, malunya luar biasa dia. Tetapi kemudian ya, di situ ada satu catatan amal ya, yang tertulis kalimat la ilaha illallah ya. Jadi ada satu amalan yang dia pernah kerjakan dulu di dunia ya. Dan amalan itu adalah kalimat thayyibah ya. Dia pernah mengamalkan apa tadi? La ilaha illallah. Jadi ketika ditimbang 99 catatan amal yang isinya rapot merah tadi itu, jomplang itu. Jomplang nanti itu di hari kiamat itu memang ada timbangan nyata gitu ya. Bukunya itu ditimbang amalannya itu dan dimenangkan keburukannya itu, jomplang lah langsung 99 keburukan. Nah kemudian masih tersisa satu amal tadi ya, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian ditimbang kalimat la ilaha illallah itu, ternyata jomplang lagi gitu, mengalahkan 99 catatan buku amal yang terbentang tadi dari timur ke barat. Akhirnya dimaafkan. Akhirnya diapakan? Dimaafkan. Jadi ada yang umat Nabi seperti itu. Makanya Nabi mengingatkan bahwa salah satu fungsi syafaat itu tadi, orang-orang yang harusnya dia memiliki dosa banyak ya, entah dosa kecil maupun dosa besar ya, itu dia kalau dia mendapat syafaat itu diampunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan menyepelekan satu amal, karena amal itu jadi syafaat itu ya. Ini orang ini ya, keburukannya itu tercatat di 99 catatan amal ya, buku amal merah semua, tapi ternyata dia pernah menyimpan satu amalan la ilaha illallah ya, la ilaha illallah ya. Kalimat tauhid ternyata dia masih jaga itu ya. Ternyata itulah yang menyebabkan dia mendapat syafaat dan diampunkan dosa-dosanya tadi. Ada juga orang itu ya, disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi,
hadis menyebutkan ada orang juga ketika dihisab dan keburukannya begitu banyak, ternyata dia juga pernah melakukan satu amal. Jadi suatu ketika dia berjalan kemudian ketemu ranting gitu ya, ranting pohon atau duri itu, akhirnya dia singkirkan. Tujuannya supaya tidak mengganggu siapa? Orang yang lewat. Dia diampuni oleh Allah gara-gara menyingkirkan tadi, imatatul adza ya, menyingkirkan gangguan jalan, duri dari jalan atau ranting dari jalan disingkirkan itu, supaya orang lewat tidak terganggu. Loh, itu masuk surga gara-gara itu. Sepele kan ya. Makanya Nabi kan mengingatkan bahwa tingkatan iman itu kan ada 70-an ya, 70-an cabang ya. Yang paling tinggi tadi la ilaha illallah. Yang paling rendah itu namanya imatatul adza anit thariq ya. Jadi menyingkirkan duri dari jalan ya. Itu masuk apa? Surga gara-gara itu. Makanya jangan suka bikin gangguan jalannya. Menyingkirkan duri saja itu bisa menyebabkan orang masuk surga ya. Jadi duri ya. Tapi sekarang durinya gede-gede sekarang ya, segede polisi tidur itu ya. Jadi kalau lewat itu harus naik mobil sore gitu ya. Nggak tahu itu idenya siapa itu dulu ya, yang menemukan polisi tidur itu ya. Itu mengganggu jalan ya itu polisi tidur itu ya. Nggak kira-kira gede polisi tidurnya itu ya. Jadi motor itu sampai nyangkut itu ya. Atau kalau mobil itu harus ngerem gitu, ngeremnya itu harus gitu. Ngabisin kampas akhirnya ya. Jadi tadi kembali ke ada orang tadi ya, ada orang diampunkan oleh Allah setelah didetailkan tadi hisabnya ya, dan ditunjukkan dosa-dosanya. Ternyata tadi dia pernah melakukan satu amalan yang ikhlas betul ya, yaitu menyingkirkan duri dari jalan ya. Ini orang sekarang itu malah bukan duri, paku itu ditebar itu yang sama tukang tempel ban itu ya. Itu tebar itu, paku itu loh, sengaja itu ya. Jadi memang nggak tahu itu ya. Atau orang itu kadang sembarangan ya bangun rumah, kadang nggak perhatian itu baut itu ya, bekas pagar ataupun bekas baja ringan itu ya, kadang itu kan tercacar itu ya. Wah, itu kena ban mobil itu ya bisa bolong bannya itu, kempes itu ya. Atau kena motor itu ya, kempes juga bahaya itu ya. Ya makanya hati-hati jamaahnya, jangan sampai orang masuk neraka gara-gara baut ya, gara-gara paku ya. Yang yang sengaja ditebar ataupun teledor gitu ya. Ya. Itu hati-hati ya. Karena ada orang itu yang masuk surga gara-gara gara-gara nyingkirin paku atau baut atau duri ya. Ada juga orang masuk neraka gara-gara itu tadi, bikin ulah, ganggu orang ya itu. Nah ini. Jadi karena itu Nabi SAW beliau mengingatkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian sepelekan kebaikan walaupun kecil ya, kebaikan walaupun kecil, iya kan? Kebaikan walaupun kecil, jangan disepelekannya. Dan dalam hadis riwayat Abi Musa al-Asy'ari juga disebutkan ada orang diampunkan dosanya oleh Allah hanya gara-gara sedekah sepotong roti ya. Jadi jangan sepelekan kebaikan ya walaupun kecil, karena kita nggak tahu ya amalan mana ini yang diterima oleh Allah ya. Kita nggak tahu ini apakah sholatnya, zakatnya atau hajinya yang diterima,
atau karena dia pernah sedekah selembar tisu misalkan, ya ada orang pilek gitu ya di kereta atau di bis atau di pesawat gitu ya, batuk-batuk ya, kemudian kita kasih tisu gitu, dia seneng gitu ya, oh, alhamdulillah, terima kasih mas gitu. Ya, bisa jadi masuk surga gara-gara apa? Sedekah selembar apa? Tisu gitu. Bisa jadi. Jangan sepelekan. Ya, jangan sepelekan melakukan amal apa? Kebaikan, atau hanya sekedar sedekah sebotol air gitu ya, atau segelas air mineral itu ya. Jadi itu bisa jadi orang masuk surga ya. Jadi jangan sepelekan amalan yang apa? Dianggap apa? Sepele gitu. Karena tadi ada kasus tadi ya, umat Nabi Muhammad yang dihisab dengan detail, ternyata dia punya simpanan amal gitu. Nah, simpanan amal itu yang akhirnya apa? Menyelamatkan dirinya gitu. Jadi syafaat gitu. Jelas ya jamaah sekalian ya. Dan ada juga dari umat Nabi, jadi ada beberapa tingkat tadi itu ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab tapi dimudahkan, ada yang dihisab tapi didetailkan gitu ya. Nah, yang keempat ini ada yang memang dia harus terpaksa Pak, mampir dulu ya, harus dicuci dulu ya. Nah, itu yang kemudian disebut oleh Nabi SAW, disebut dengan jahannamiyun ya, orang-orang yang pernah jadi alumni neraka Pak, jahanam ya. Ada ya. Tetapi ya akhirnya ya tetap selamat gitu. Maksudnya tetap apa? Masuk surga, tetap masuk surga. Hanya saja pernah mampir, tapi nggak enak juga mampir ke neraka jahanam itu, nggak enak. Kenapa nggak enak? Iya, karena disebutkan dalam hadis itu ya, siksa paling ringan di neraka jahanam itu adalah pamannya Nabi. Yaitu siapa? Abu Thalib. Itu siksaannya itu cuma apa? Kerikil ya, kerikil ditempelin ke telapak kakinya aja gitu, terus ini nggak dicelupin gitu, nggak dicelupin ke neraka jahanam. Itu saja otaknya mendidih gitu, setrum lah gitu ya. Itu hanya kerikil saja, itu paling ringan itu ya. Ya disebut oleh Nabi SAW yang paling ringan itu di neraka jahanam itu siksanya Abu Thalib, itu paman beliau ya. Nah itu ditempelin ke apa namanya ke kaki beliau, ditempelkan di situ, tetapi otaknya mendidih. Wah itu ngeri juga ya siksa itu ya. Waliyadzubillah, makanya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi tidak hanya kebaikan di dunia dan akhirat, tapi minta dilindungi ya, jangan sampai tersentuh dari api neraka apa? Jahanam. Itu mengerikan sekali ya, mengerikan sekali ya. Karena tidak ada orang yang tahan itu ya. Jangan coba-coba sombong gitu, karena ada orang itu sombong gitu ya, nantangin Allah ya, minta dimasukkan neraka jahanam, sumpah, malah sumpah. Ini orang sombong itu namanya ya. Kita ini diperintahkan untuk berlindung kok malah dia minta dimasukkan neraka jahanam ya. Terlalu sombong ya. Ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi ada memang di umat Nabi SAW tadi yang harus terpaksa mampir di situ ya. Tapi nanti akhirnya ya juga terselamatkan ya, dan ujungnya masuk surga ya. Ujungnya masuk apa? Ujungnya masuk surga ya. Dan itu terselamatkan ya. Ya. Ya tetapi ya orang kalau sudah divonis masuk neraka jahanam ya berat ya. Karena sebenarnya ya secara sistem ya,
syariat itu menghapus dari semua dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Jadi by system gitu ya. Allah jadikan sholat 5 waktu ya, itu dari sholat ke sholat itu menghapus dosa-dosa yang ada gitu. Diibaratkan oleh Nabi orang yang sholat 5 waktu itu kayak punya sungai gitu, kayak punya kolam renang itu di depan pintu rumahnya. Jadi kalau dia sehari semalam itu dia keluar masuk di situ mandi 5 kali gitu. Mandi berapa kali? 5 kali. Kalau orang sehari mandi 5 kali masih ada nggak kira-kira kotoran atau ada daki yang nempel di badannya? Kan nggak ada. Demikian itulah kalau orang sehari semalam sholat 5 waktu, tercuci bersih dosanya, ya kan? Bersih itu secara sistem begitu, secara otomatis itu. Bagus ya. Orang subuh dosa dari isya sampai subuh itu udah hapus bersih. Nanti dari subuh sampai zuhur ya, kadang orang itu ya kita nggak menganjurkan untuk maksiat, tapi namanya manusia itu ya kadang ya lupa ya, kadang dosa lagi gitu. Nanti sholat zuhur habis itu, habis zuhur dia sampai asar ada juga dosa, dia sholat asar dihapus tuh dosa antara zuhur dan asar, dan begitu setiap hari bersih itu. Belum lagi kalau dia apa, sholat apa sunnah, belum lagi kalau dia sedekah, belum lagi kalau dia punya amal jariah, itu semuanya secara sistem syariah itu menghapus. Jadi artinya orang kalau udah mati itu otomatis harusnya ya secara sistem syariah tadi, kalau dia memang taat ya itu bersih, itu keluar dari dunia itu kayak jabang bayi bersih. Sebagaimana dulu dia dilahirkan bersih dari dosa, kemudian dia keluarkan dari dunia ini masuk ke alam barzah juga bersih dari dosa. Kalau dia mati masih nyangkut itu dosa, Allah jadikan sahabat-sahabatnya untuk nyolatkan jenazahnya, ya kan? Kalau yang nyolatin banyak ya, ada 40 orang yang ahli tauhid ya, itu jadi syafaat bagi orang itu. Bersih kan? Bersih kan dosanya itu, masuk alam kubur dia bersih. Kalau toh di alam kubur masih ada nyangkut dosa, oh dulu dia dilihat amalnya, dia punya kebiasaan baca surat Al-Mulk ya, surat apa? Al-Mulk ya, juz 29 itu ya, surat Tabarok atau surat Al-Mulk itu ya, dia rutin baca tiap malam. Itu syafaat li rajulin hatta ghufirallah, itu nanti akan jadi syafaat di alam barzah sampai betul-betul dia diampunkan. Jadi masuk alam barzah itu dia punya lawyer itu ya, punya pengacara ya. Pengacaranya siapa tadi? Surat Al-Mulk ya. Dia nggak akan beranjak itu sampai Allah ampunkan, dibela-belain sampai betul-betul diampunkan, sampai malaikat mungkar nakir itu nyerah, akhirnya ya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai gitu. Kalau toh dia nggak punya amalan surat Al-Mulk misalkan ya, nggak selesai di alam barzah, nanti diselesaikan di alam kebangkitan, yaitu terus ya, di alam kebangkitan ya, itu tadi masih ada syafaat tadi ya, syafaat ya yang dia bisa dapatkan tadi. Jadi sebenarnya ya, kalau kita menjadi umatnya Nabi SAW sebagai umat yang taat, itu semuanya secara by system itu udah selesai ya. Artinya keluar dari dunia ini dalam keadaan apa? Bersih dari apa? Dosa. Kalau toh masih ada dosa, dia masih punya apa? Aset jariah, masih punya anak yang soleh, suka mendoakan bapak ibunya, iya kan? Itu juga bisa terampunkan dosa orang tuanya ya. Bahkan tidaknya diampunkan, dinaikkan derajatnya di surganya nanti ya. Atau kalau dia nggak punya anak ya,
dia punya aset jariah yang lain, punya wakaf masjid, punya wakaf mushaf Quran, punya wakaf sumur ya, punya wakaf karpet masjid, punya wakaf AC, ya pokoknya dia ya pernah lah nanam aset gitu ya. Ya pernah wakaf walaupun 100.000 ya pernah dia wakaf itu, walaupun hanya 1 meter keramik ya dia pernah wakaf itu. Nah itu jadi syafaat juga itu ya, wakaf harta yang awet itu sebenarnya yang diwakafkan ya, dan itu penting ya. Nah tadi sore saya itu ke ngisi kajian anak-anak muda itu ya, yang bikin training di Bilabong ya. Di Bilabong itu saya lihat ya Allah, rumah-rumah hantu gitu ya, rumah mati itu ya, gede-gede itu rumah itu ya. Ada yang satu kapling itu 3.000 meter jangan, 3.000 meter. Ada yang 5.000 meter itu di Bilabong. Itu tempatnya enak kayak villa, bagus itu ya, sejuk gitu. Nah ada kawan ya, yang kemudian dapat wakaf di situ, dapat 3.000. Jadi itu sebenarnya rumah pribadi. Itu katanya dulu memang pejabat negara di zamannya Pak Harto ya, punya aset itu. Jadi itu ternyata rumah-rumah pejabat banyak di situ ternyata, aset gitu loh. Nggak pernah dihuni. Nah orangnya udah tidak lama kemarin tuh meninggal. Sebelum meninggal itu dia ternyata sadar gitu, ketimbang rumah itu nggak dihuni, akhirnya diwakafkan dan dijadikan pesantren. Jadi satu orang itu 3.000 meter itu dia rumahnya, kaplingnya itu. Di sini dapat berapa rumah? 30 rumah itu sendiri tuh, 3.000 satu orang di Bilabong itu. Ada yang 5.000 itu, masya Allah, gede-gede itu rumahnya. Ya nggak gede juga, maksudnya itu halamannya itu loh, tanahnya itu 3.000 satu orang. Ya akhirnya sama kawan saya ini dijadikan pesantren lah, wong 3.000 masa dihuni sendiri itu kan. Akhirnya dijadikan pesantren, dibangun masjidnya, ditambah asramanya gitu. Ya itulah aset ya, alhamdulillah sadar gitu. Yang nggak sadar udah kadung mati, akhirnya jadi rumah hantu di situ, kosong belum. Sayang itu 5.000 meter ya, hanya kosong, dihuni rayap, dihuni kecoa ya, dihuni makhluk-makhluk yang nggak jelas itu ya. Itu coba kalau dijadikan aset jariah itu kan lumayan, itu jadi penolong nanti di alam barzahnya ya. Termasuk saya itu dapat tanah itu ya di depan IPB Dramaga itu, depan Hotel Duta Berlian itu ya. Itu ada dulu orang IPB ya datang ke rumah ngasih sertifikat gitu. Sertifikatnya itu ada 3 itu ya, pecah-pecahan itu. Ada 1.000 sekian meter gitu dikasihkan. Ustadz tolong terima wakaf saya. Saya kaget itu ya. Jadi bapak ini udah tua Ustadz ya, jadi udah capek urus dunia katanya. Saya kepengen mati nanti ada harta yang kepengen saya bawa gitu. Anak sudah saya buatkan rumah semua, ini kepengen yang tanah ini supaya Ustadz jadikan pesantren. Makanya saya jadikan pesantren itu di depan IPB itu ada pesantren saya itu di situ. Ya. Itu tanah dulu dikasih, saya dikasih tanah itu udah ada bangunannya itu. Asalnya itu dulu adalah kos-kosan anak IPB itu ya, mahasiswa IPB. Itu lumayan itu duit setiap bulan dari hasil kos-kosan itu anak-anak IPB. Kalau satu kamar 500.000 kali berapa itu, kamarnya banyak, 2 lantai gedungnya gede. Nah beliau bilang, saya itu makannya cuma 1 piring aja Ustaz, udah anak-anak udah punya rumah semua. Saya ini kalau mati kepengen ini supaya jadi amal jariah saya. Akhirnya dia memilih, asalnya kos-kosan tadi itu yang menghasilkan duit sebenarnya, dia pilih supaya ini jadi pesantren yang gratis itu. Jadi pesantren
yang itu manfaatnya untuk umat gitu. Jadi dia nggak dapat apa-apa kan akhirnya dari sisi keuangan, tapi dari sisi pahala saya bilang dapat gitu ya. Karena itu adalah aset apa? Jariah. Nah, jadi aset-aset jariah itu ya ke bawah mati gitu. Aset-aset jariah itulah yang ke bawah apa? Mati. Nah, itu akan menjadi teman ya. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan bahwa setiap individu itu tahta zilli shadaqatihi ya. Jadi nanti itu orang itu kalau udah mati itu ya, itu salah satu naungan yang dia bisa dapat itu adalah dari naungan sedekahnya. Jadi dia itu dipayungi sedekahnya ya, dipayungi oleh sedekahnya tahta zilli shadaqatihi. Jadi sedekah-sedekah jariah itu yang kemudian jadi apa? Atap atau payung ya, yang menaungi dirinya, ya enggak kepanasan, ya enggak kesusahan di situ ya, di alam barzakh maupun di alam akhirat kelak. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada tadi ya, macam-macam syafaat Nabi. Akhirnya beliau memilih syafaat karena syafaat itu lebih mencakup ya keseluruhan ya. Bahwa syafaat itu li'annaha a'ammu ya, karena syafaat itu adalah mencakup secara keseluruhan. Akhirnya apa? Seluruh umat Nabi Muhammad SAW akhirnya semuanya dimasukkan apa? Surga. Walaupun tadi ya berbeda-beda. Makanya surga itu ada tingkatannya tadi, karena memang amalan umat Rasulullah itu beda-beda. Makanya ada 8 tingkat itu ya. Ada 8 tingkatan ya di surga kelak ya, sesuai dengan tingkatan amal masing-masing ya, sesuai dengan tingkatan apa? Amal masing-masing ya. Ya kalau dia memang amalnya cocok untuk masuk surga Firdaus ya masuk surga Firdaus ya, sebagaimana disebut di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Itu persyaratan untuk mendaftar masuk surga apa? Firdaus. Itu baca surat Al-Mu'minun itu ya, amalkan itu ya, ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu syarat masuk surga apa tadi? Firdaus. Pertama harus sholatnya khusyuk ya, khusyuk sholatnya. Kedua, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Akhirnya dia produktif, banyak beramal. Ketiga, dia setia membayar zakat ya. Keempat, dia setia menjaga kesucian dirinya ya, menjaga kemaluannya, tidak berzina ya. Nah, kelima, dia menjaga amanah dan janji ya. Keenam, dia menjaga sholatnya kembali. 5 syarat itu ya, kalau itu dilakukan, itulah pewaris surga apa? Firdaus ya. Jadi itu amalan tertinggi ya, amalan tertinggi ya, sehingga orang itu dimasukkan ke dalam surga Firdaus ya, surga paling tinggi ya, bersama para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada, para sholihin ya, yang mereka itu adalah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi orang yang paling tinggi surganya di Firdaus nanti, yaitu salah satunya orang yang peduli terhadap anak yatim. Ana wa kafil yatim kahataini ya. Dia surganya bersama Nabi seperti ini ya, 2 jari ya, dekat dengan Nabi.
Termasuk lagi orang yang banyak baca sholawat, itu juga sama ya. Aksaru alayya sholatan ya, orang yang paling banyak baca sholawat itu juga sama, surganya bersama Nabi SAW. Termasuk lagi orang yang paling baik akhlaknya. Jadi itu adalah level ya, tingkatan-tingkatan umat Nabi yang paling puncak ya, yang paling top ya, yang paling bagus ya. Sehingga surganya juga surga kelas Firdaus ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup ya jamaah sekalian. Ada pertanyaan atau cukup ya? Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Saya lupa itu hadis atau ayat bahwa nanti di hari akhirat itu manusia akan lupa akan saudaranya, keluarganya segala macam. Tapi di sisi lain lupa mereka itu bisa mendoakan keluarganya baik ke atas maupun ke bawah. Itu sendiri. Iya. Jadi memang hari itu Pak ya, hari tadi di mahsyar ya, ketika manusia dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, memang manusia itu berlari Pak, lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari anak-anaknya, ya kawan-kawannya. Terus pokoknya kocar kacir istilahnya gitu ya, karena orang itu apa dikumpulkan gitu, bangkitkan, kumpulkan jadi satu tumplek blek di situ ya, kocar kacir ya, ya huru hara ya. Jadi manusia itu ya menyelamatkan dirinya sendiri gitu ya, lupa hari itu. Iya betul itu ayat Pak ya. Nah tetapi ya ada pengecualian tadi ya, ada apa tadi pengecualian dalam arti itu. Ya memang hari itu memang hari yang sangat genting tadi ya, hari yang sangat genting. Memang berlaku bagaimana ketika manusia dibangkitkan yang dalam keadaan panik ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan huru hara ya. Ya otomatis nggak akan ingat siapa-siapa kecuali siapa? Dirinya sendiri gitu. Sampai Ibunda Aisyah itu bertanya itu ketika Nabi menceritakan nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan tak disunat ya, nggak sunat lagi gitu, kembali ke awal kayak bayi, maksudnya sebagaimana dulu dilahirkan ya, tanpa disunat, tanpa pakaian, tanpa sendal gitu ya, nyeker gitu. Nah kemudian loh nanti gimana kalau laki-laki dan perempuan dikumpulkan, takut saling melihat. Kata Nabi, urusannya lebih besar daripada itu. Jadi orang udah nggak mikir macam-macam gitu, udah nggak mikir neko-neko lagi. Karena apa tadi? Udah panik tadi ya, mikirkan apa dirinya apa, diri sendiri. Ya kecuali tadi memang ada 7 golongan ya yang memang nggak panik gitu ya, ada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis yang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh ya. Ada 7 golongan yang itu apa mereka tidak panik karena dapat naungan langsung dari Allah. Salah satunya kita pilih ya, kalau bisa 7-7-nya ya alhamdulillah, kalau salah satu bisa ngamalkan ya, itu rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid ya. Orang yang hatinya digantung di masjid ya, itu masuk ya. Artinya orang itu yang rajin sholat jamaah, rajin ngaji, pokoknya hatinya itu ada di masjid itu. Walaupun badannya ada di rumah, ada di kantor, tapi hatinya itu ada di masjid. Nah itu masuk mendapat tadi fasilitas khusus ya. Fasilitas apa? Khusus. Enak loh Pak, fasilitas khusus itu. Nah, contoh ya, enak di dunia aja enak itu ya. Saya pernah itu tahun 2012 dulu itu ya, dapat undangan dari Ummul Qura Mekah itu ya. Undangan apa untuk ini apa pendidikan dosen bahasa Arab itu ya, 12 tahun yang lalu itu. Jadi dosen-dosen yang ada di kampus-kampus Islam di seluruh Indonesia itu ada perwakilan ya, kurang lebih ada 40-an orang yang dipanggil dari seluruh kampus di Indonesia, termasuk saya dapat itu ya. Itu undangan langsung dari Ummul Qura Mekah ya, yang dulu inisiatornya adalah Syekh Abdurrahman Sudes ya, Imam Masjidil Haram ya, kepingin supaya dosen-dosen di seluruh dunia itu memang
mereka disertifikasi di Ummul Qura Mekah ini ya, Universitas Ummul Qura Mekah, undangan negara gitu ya, keren ya. Jadi qadarullah pesawatnya didelay 2 jam. Pakai Saudi ya, tapi yang namanya cuaca atau apa kan Saudi itu jarang, nggak kayak itu ya, nggak kayak Lion lah gitu lah, kelasnya itu beda ya. Tapi ya namanya pesawat yang kita nggak tahu cuaca alam, akhirnya didelay 2 jam. Yang lainnya tuh pada marah-marah itu kan, nunggu paling hanya dikasih roti sama sama ini air botol mineral. Nah karena kita ini tamu negara gitu, akhirnya kita dikasih di lounge gitu, di tempat tunggu yang makan sebebasnya itu loh di bandara itu. Wah ini kita dikasih tempat khusus itu, mau 2 jam 3 jam ya nggak terasa, enak itu. Kenapa? Nunggunya itu wah enak itu, makan bebas itu, nggak bayar gitu kan. Di bandara itu kan memang ada istilahnya itu ya, lounge-nya itu kan ya. Jadi kalau itu kan bayar mahal itu, kalau kita mau mampir ke sana, tapi kita gratis itu karena tadi ini undangan khusus itu ya. Nah jadi yang lainnya itu pada sumpek gitu ya di ruang tunggu itu, cuma dikasih roti sama air botol. Wah saya makan kenyang, enak, mau 5 jam juga nggak apa-apa kalau saya gitu ya. Enak loh di situ, wifi gratis, semuanya enak semua gitu. Jadi artinya nggak terasa gitu walaupun lama. Akhirnya saya kebayang, oh iya kalau di masyar itu ya, kalau kita ditumpuk blek jadi satu, nggak ada kasih makan, nggak ada sengsara gitu ya. Tapi kalau dikasih naungan khusus ya enak gitu. Ya memang ada fasilitas khusus tadi untuk 7 orang itu tadi, 7 golongan. Nah salah satunya tadi ya, salah satunya adalah orang yang hatinya digantung di masjid, atau ada juga orang yang masuk juga orang yang sedekah tangan kanan tangan kirinya enggak melihat, itu juga dapat fasilitas VVIP nanti dapat ruang khusus nanti di padang masa, jadi nggak kepanasan, nggak kelaparan tadi ya, enak, mau 50.000 tahun juga nggak terasa itu ya kalau dapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita masuklah di dalamnya, dapat fasilitas khusus ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tayyib, cukup ya, kayaknya udah cukup ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.